Melanjutkan kembali pembahasan soal OSN Mapel IPS jenjang SMP tingkat kabupaten tahun 2024. Perhatikan soal berikut. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pariwisata bahari. 2. Kondisi arus laut. 3. Budidaya ikan laut. 4. Gelombang laut. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ke dalam jenis Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC adalah pembahasannya sebagai berikut. Konversi energi termal laut atau OTEC adalah teknologi energi terbarukan yang memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan air laut yang hangat dan kedalaman air laut yang dingin untuk menjalankan mesin pemanas guna menghasilkan listrik. Ini adalah bentuk unik pembangkitan energi bersih yang berpotensi menyediakan sumber daya yang konsisten dan berkelanjutan. Meskipun memiliki tantangan yang harus diatasi, OTEC berpotensi menyediakan sumber energi bersih yang konsisten dan berkelanjutan, khususnya di wilayah tropis dengan akses ke air laut dalam. Nah, yang termasuk jenis Ocean Thermal Energy Conversion OTEC adalah kondisi air laut dan gelombang laut. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, 2 dan 4. Soal berikutnya, hampir 70% wilayah Australia merupakan gurun dan semi gurun, sehingga Australia menjadi salah satu negara dengan padang gurun terbesar di dunia. Nah, pada soal ini terdapat dua pernyataan. Kita disuruh untuk mengidentifikasi pernyataan tersebut benar atau salah. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat berikut ini adalah, kita identifikasi pernyataan A, Australia Tengah dan Australia Barat berada pada zona turunnya massa udara. Nah, itu benar karena Australia Tengah dan Australia Barat terletak berada pada zona turunnya massa udara atau zona subsidensi. Zona tersebut berada sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara yang turun justru sebaliknya. Nah, itu merupakan kondisi geologi Australia Tengah dan Australia Barat. Selanjutnya untuk pertanyaan B, itu salah karena tidak semua zona turunnya massa udara itu mengalami suhu rendah dan bersalju. Tapi ada sebagian negara yang mengalami suhu yang kering. Contohnya di Australia. Nah, untuk hubungan pernyataan A dan pernyataan B itu tidak ada hubungan karena udara yang turun di zona subsidensi tidak mengalami proses pembentukan awan sehingga wilayahnya menjadi kering. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pernyataan A benar, pernyataan B salah, tidak ada hubungan. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Curah hujan yang cukup tinggi. 2. Meningkatnya tinggi permukaan air laut. 3. Kondisi perairan yang relatif tenang. 4. Banyaknya bangunan di wilayah pesisir. 5. Stabilitas suhu dan salinitas di perairan laut. Faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhnya mangrove di kawasan pesisir adalah pembahasannya sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuhnya mangrove di kawasan pesisir, diantaranya 1. Fisiografi pantai, yaitu berkaitan dengan topografi pantai, pasang surut, gelombang, dan arus. Kemudian iklim, berkaitan dengan suhu, cahaya, curah hujan, dan angin. Kemudian tanah, berkaitan dengan jenis tanah dan kandungan unsur hara. Kemudian salinitas, berkaitan dengan kadar garam dalam air. Kemudian oksigen terlarut, berkaitan dengan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Kemudian pH, kaitannya dengan derajat keasaman air. Kemudian pasokan air tawar, berkaitan dengan jumlah air tawar yang masuk ke ekosistem mangrove. Pada soal, pernyataan yang tepat terkait dengan pengaruh tumbuhnya mangrove di kawasan pesisir adalah 1. Curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian nomor 3. Kondisi perairan yang relatif tenang. Kemudian nomor 5. Stabilitas suhu dan salinitas di perairan laut. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, 1, 3, dan 5.
Soal berikutnya, Jepang memiliki sumber daya mineral yang terbatas, sehingga sangat tergantung dari bahan mentah dan bahan bakar hasil impor. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi di Jepang adalah belerang, yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Hal tersebut karena Jepang terletak pada lempeng. Pembahasannya sebagai berikut. Jepang terletak di persimpangan beberapa lempeng tektonik besar, termasuk lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Eurasia. Keterlibatan lempeng-lempeng ini dalam proses subduksi dan konvergensi telah membentuk fitur geologi yang khas di Jepang, seperti gunung berapi, pegunungan, dan lembah-lembah yang dalam. Nah, salah satu lempeng tektonik yang terlibat yang paling besar yaitu lempeng Eurasia, sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik di negara Jepang. Nah, salah satu aktivitas vulkanik yaitu menghasilkan belerang. Nah, belerang ini merupakan sumber mineral yang paling banyak ditemukan di Jepang. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, lempeng Eurasia. Soal berikutnya, Kabupaten A wilayahnya 50% merupakan perbukitan dengan suhu udara dingin. Kabupaten ini berada pada ketinggian 600 sampai 2250 mdpl. Berdasarkan informasi tersebut, mayoritas mata pencarian utama penduduk yang tinggal di daerah Kabupaten A adalah sebagai petani. Pembahasannya sebagai berikut. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi dengan ketinggian 600 sampai 2250 mdpl didominasi oleh pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dataran tinggi yang berada di pegunungan cenderung berfokus pada pertanian dan peternakan. Komoditas yang sering ditanam di dataran tinggi adalah padi, sayuran, dan buah-buahan yang tahan terhadap iklim sejuk. Petani di dataran tinggi banyak menanam sayur mayur seperti wortel, bawang, kubis, kol, dan lain-lain. Banyak pula petani yang menanam apel, stroberi, teh, cengkeh, kopi, dan lain-lain. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C, teh, kopi, dan sayuran. Soal berikutnya, 2 hari yang lalu Rani membolos sekolah. Ia pergi dengan teman-temannya untuk menonton konser girl band di mall. Orang tua Rani akhirnya mengetahui tindakan yang telah ia perbuat. Ayahnya memberikan hukuman dengan mengurangi uang jajan setiap minggunya. Berdasarkan narasi di atas, tindakan yang dilakukan ayah Rani menunjukkan peran keluarga sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi. Pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi semua pilihan jawaban. Yang pertama, pengendalian sosial preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma dan nilai-nilai sosial sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyimpangan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Kemudian, yang kedua, pengendalian sosial represif adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan penyimpangan sosial yang telah terjadi dengan cara memberikan sanksi atau hukuman. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan setelah terjadi pelanggaran norma atau nilai sosial. Kemudian yang ketiga, pengendalian sosial intimidasi adalah suatu bentuk pengendalian sosial dengan cara menekan, mengancam, dan menakut-nakuti. Kemudian yang keempat, pengendalian sosial persuasif adalah metode untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat melalui ajakan, bimbingan, atau persuasi, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Contohnya, seorang guru BK menegur siswa yang melanggar tata tertib sekolah bukan dengan hukuman fisik, tapi dengan cara membujuk dan menjelaskan konsekuensi pelanggaran. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B, represif. Karena pengendalian sosial yang dilakukan ayah Rani itu dilakukan karena Rani sudah melakukan pelanggaran, sehingga ayahnya Rani memberikan sanksi atau hukuman agar Rani tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.